Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Suwari, ahli media penyuluh pertanian terampil dari BPP Kecamatan Tengah Tani, akan merencanakan aksi perubahan P2L Pekarangan. Nah, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pemanfaatan pekarangan melalui kawasan pangan rumah lestari KRPL yang sekarang telah berubah menjadi pekarangan pangan lestari atau P2L. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pengamatan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Upaya penganekaragaman pangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Salah satunya dapat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan. Pada tahun 2020, kegiatan KRPL berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari atau disingkat P2L, di mana Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah melaksanakan kegiatan Kawasan Pangan Rumah Lestari atau KRPL dalam upaya memperluas penerima pemanfaatan lahan. Next. Kondisi saat ini, masalah saat ini bahwa di Indonesia ini penduduk Indonesia masih didominasi oleh padi-padian atau konsumsi pangan lain. Sayur-sayuran dan buah-buahan masih rendah. Terus ada juga kondisi masalah saat ini, kurangnya pemerhatian pada optimalisasi pekarangan atau lahan kosong karena SDM atau sumber daya manusia yang kurang memadai. Akibat pola konsumsi tidak seimbang, maka kurang gizi. Dampak kurang gizi daripada awal kehidupan terhadap kualitas sumber daya manusia, diantaranya gagal tumbuh, berat lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus. Hambatan perkembangan kognitif, nilai sekolah, dan keberhasilan pendidikan yang kurang terhambat. Menurunkan produktivitas pada usia dewasa. Metabolik, lemak, karbohidrat, protein sebagai risiko utama diabetes dan lain-lain, stroke, penyakit jantung, kanker, dan sebagainya. Ini akibat dari kekurangan gizi. Untuk itu penting untuk diingatkan karena selain dapat meningkatkan gizi pada tubuh manusia, juga bisa untuk menambah penghasilan keluarga sehari-hari. Nah ini P2L itu bisa membangun lahan tidur menjadi lahan hijau dan berguna. Terus dapat meningkatkan konsumsi pangan segar dan beraneka bergizi, seimbang dan aman. Dapat mengkonsumsi pangan segar yang aman dan bermutu yang disebut dengan Prima 2. Nah ini penting sekali yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kita ke KRPL atau P2L, sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk atau suatu lingkungan aktivitas tempat tinggal kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan atau lahan sekitarnya untuk kegiatan budidaya secara intensif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan gizi warga setempat. Nah ini yang mungkin untuk daerah perkotaan bisa disebut dengan urban farming atau pertanian yang ada di daerah perkotaan.
Nah, tujuan daripada KRVL atau P2L, tujuan yang pertama sebagai sumber pangan dan gizi keluarga serta pendapatan secara berkelanjutan atau lestari. Yang kedua, meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan atau B2S. Sasaran kelompok wanita tani ini KWT atau kelompok masyarakat lainnya yang mempunyai prinsip dasar keinginan untuk maju dan pola pikir yang sehat. Nah, komponen untuk KRVL atau P2L yang pertama adalah kebun bibit desa. Nah, menyediakan bibit untuk berkelanjutan KRVL atau P2L. Yang kedua, demplot. Sarana belajar anggota dalam mengembangkan KRVL atau P2L. Yang ketiga, pengembangan pekarangan anggota. Dikembangkan berbagai sumber pangan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral diperoleh dari tanaman, sayuran, dan buah ternak atau unggas, serbensia kecil ataupun yang besar, serta bisa juga ikan. Nah, yang terakhir adalah pengolahan hasil pekarangan atau menu B2SA. Kegiatan pengolahan pasca panen dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari hasil pekarangan. Nah, itu komponen-komponen yang biasa digunakan untuk P2L. Selanjutnya target nih. Indikator kinerja pekarangan pangan lestari P2L untuk tahun 2023 yang ada di Desa Embat-Embat, kelompok KWT Tunas Makmur. Di antaranya adalah yang pertama adalah komponen sasarannya adalah benih tanam di rumah bibit. Ini seluas minimal 20 meter persegi dengan tinggi minimal 3,5 meter. Nah, ini jumlah yang dihasilkan batang ya. Terus ada capaian kinerjanya 500 batang sehingga capaian kerjanya bisa sampai 10.000 benih per tahun. Terus ada demplot. Demplot komponennya jumlah produksi atau hasil panen dari luas lahan minimal 400 meter persegi. Kelompok dapat diganti dengan 250 polybag yang diameter 30 cm. Nah, ini kinerjanya produksi atau hasil panen dari demplot yaitu bisa 3 sampai 4 kali panen. Bisa menghasilkan 300 atau sampai 600 kg sayuran per tahun. Nah, ini untuk kinerja indikator di pertanaman, jumlah produksi hasil panen dari pertanaman dari luas lahan minimal 25 meter persegi anggota atau setara dengan 75 polybag per anggota. Per kelompok terdiri dari 20 orang anggota. Jadi jumlah produksi atau hasil panen per tanaman bisa mencapai 500 kilogram per hektar. Produksi sayuran dalam 4 kali panen. Nah, itu. Terus melalui pasca panen, jumlah produksi panen di kelompok bisa menghasilkan minimal 100 kilogram. Nah, itu indikator yang di P2L kira-kira seperti itu. Dan ada juga potensi pengembangan sumber pangan di pekarangan, bisa tanaman pangan atau hortikultura, bisa ternak ataupun ikan. Kalau tanaman pangan bisa umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, tanaman obat atau tanaman bambu. Ada juga yang ternak bisa, karena ini di P2L maka ternaknya ternak kecil, bisa ayam, bebek ataupun kelinci. Begitu juga dengan ikan, bisa di kolam terpal, bisa lele, nila, mas, dan lain-lain. Tergantung keinginan daripada para anggota tersebut. Nah, ini salah satu contoh P2L yang dilaksanakan di Tunas Makmur Desa Embat-Embat. Ini ya ada gambarnya.
Terus ini juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di KWT, ada penyiraman, penyemaian, sampai ada juga pemanenan seperti itu. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan P2L ini yang dilaksanakan di KWT Tunas Makmur di tahun ini ada perubahan dengan urban farming. Jadi para KWT ini bisa bertanam tanaman, sayuran, ternak, ikan dan sebagainya yang diharapkan bisa menghasilkan tambahan untuk keluarganya. Demikian yang bisa saya sampaikan dengan tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.